Hai saudaraku pengurus-pengurus masjid dimanapun berada, jangan bangga dengan uang kas masjid begitu banyak. Sebelum khatib naik mimbar, mari kita dengarkan dulu pengumuman dari ketua masjid. Alhamdulillah, masjid kita saat ini ada uang kas 200 juta. Bangga. Uang siapa? Bukan itu kebanggaan masjid. Perhatikan karpetnya, perhatikan tangganya, perhatikan suara. Saya semangat ceramah ini, kenapa? Suara mikrofon menggelegar. Kadang kita mau ceramah ini baru awalnya udah putus-putus. Asal mari nur. Tapi alhamdulillah tabarakallah, bangga. Jadi uang masjid itu manfaatkan untuk kepentingan umat. Tiru masjid ini. Nah, Ustaz Somad, ini masjid ini setiap hari Jumat ada makannya. Dari mana Pak? Tidak tahu dari mana. Hamba Allah ada saja datang. Masya Allah tabarakallah. Buat pengumuman. Rumah makan yang berada di sekitar masjid, silakan setiap rumah makan kirim 10 bungkus. Awas kalau nggak ngirim. Ngajak, bukan ngejek, merangkul, bukan memukul. Wahai yang punya rumah makan, kalau kamu mau laris, mau dagangannya berkah, kirimkan. Kalau enggak, lihatlah nanti. Ada program yang luar biasa. Kadang saya melihat masjid yang megah, yang cantik, yang indah tuh kadang hati-hati juga. Di beberapa masjid saya pernah ceramah, masuk saya, karpetnya bagus sekali. Begitu saya injak, kaki saya tenggelam. Bagus sekali. Pas mau saya puji, tiba-tiba masuk kertas dari belakang. Tertulis, Ustaz Somad tolong umumkan, karpet masih ngutang. Tapi dari tadi Masjid Cut Nyadin, Masya Allah, tabarakallah, indah. Lampunya indah, kaligrafinya mantap, terang benderang. Kadang di beberapa masjid saya ceramah direkam gelap. Ada komen di YouTube itu, Ustadz muka hitam sesat. Tapi di Masjid Cut Nyadin, Masya Allah, tabarakallah, cantik dan indah. Apalagi program-program yang ada, anak-anak muda diajar silat. Ini ada program anak mudanya di sini diajar silat. Ini sekarang banyak orang pandai bersilat, silat lidah. Bukan itu, anak-anak muda kita, selamatkan anak kita dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pergaulan bebas. Anak muda, hawa nafsu bergelora, darahnya bergejolak. Ini kalau tidak disalurkan pada kegiatan yang positif, dia akan rusak. Maka kalau mau anak muda Anda selamat, datanglah tiru program Masjid Cut Nyadin. Hai seluruh pengurus-pengurus masjid di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Patani Selatan, Moro, Filipina. Ustaz kok pede kali ngomong, loh ini kan akan diupload, jangan lupa subscribe, like, and share. Mereka yang bingung gimana masjidnya. Mohon maaf, kita kadang berkecil hati di sebagian masjid itu. Maaf beribu maaf, ini tidak ada terjadi di Jakarta. Adapun Jakarta, Pak Wakil Ketua DMI tadi sudah ngasih tahu, masjid di Jakarta sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Kalau sudah sholat subuh seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Dulu Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Dulu Palestina sudah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Saladin, Kurdistan, dari Kurdi. Dulu Palestina sudah dibebaskan, Konstantinopel dibebaskan oleh dia, Muhammad Al-Fatih, Turki. 3 bangsa besar sudah dapat jatah. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Siapa yang belum? Orang Jakarta yang akan membebaskan Palestina, pemuda-pemuda yang istiqomah, biker subuhan. Tulis berikut ini pemasangan jaket kepada Ustadz Abdul Somad dari biker subuhan. Pakai begitu, habis pakai foto-foto, selesai itu saya pun naik lah jam 5 subuh ke masjid. Habis itu masuk angin. Selesai dari masjid langsung ketuanya datang, mohon maaf Pak Ustadz, iya itu tolong jaketnya dibuka lagi, pokoknya untuk foto aja. Nggak apa-apa, tapi kita tetap bangga. Kenapa? Yang ke masjid adalah anak-anakmu muda. Itu di Jakarta, di tempat lain menyedihkan. Yang ke masjid ini yang udah ya diintai-intai malaikat maut, mengingat mati. Masjid kita Masya Allah tabarakallah tuh anak-anak muda berdiri, anak muda.
Gimana anak muda ini bisa berdiri, nggak dapat tempat? Masjid aja nggak bisa masuk, apalagi di sorga. Ustadz Somad jangan sombong ya. Justru orang yang sombong itu yang tidak akan masuk surga, betul? Loh, banyak yang la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya akan menyampaikan ini tepat pada 7.20. Setelah itu saya mohon izin. Loh, Ustadz yang ngajak orang sholat berjamaah, apa nggak sholat isya? Saya sudah jamak takdim. Ini perlu saya jelaskan, jangan nanti jadi fitnah. Ustadz Somad diajak oleh gubernur nggak sholat isya berjamaah, Pak Gubernur lagi yang kena. Saya mohon maaf Pak Gubernur, saya nggak bisa bela di sosmed karena saya pun babak belur juga. Tapi insya Allah kalau kita tidak ada dendam, tidak ada marah, semuanya enjoy, semua kritikan itu kita anggap sebagai cara orang untuk menunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemana-mana kalau di Jakarta salaman, cium tangan. Orang Jakarta kalau di Sumatera cium sekali. Kalau di Riau, di tempat saya di Medan cium sekali. Jakarta cium auto reverse, tuk 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 tuk. Baju dicari, luar biasa sambutan orang Jakarta. Disambut, diberi kursi, ceramah, letak tinggi. Di sini aja saya ceramah berdiri. Biasa. Itu kalau tidak dibully orang, kalau tidak diijai orang, itu lama-lama muncul ujub kita, muncul takbur kita. Dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustadz, Sahibul Fadilah, Profesor, Doktor, Abdul Somad, LCM. Lobang hidung hampir sebesar terowongan Mina. Tapi begitu kita dibully, diajak orang baru sadar. Di situ dia panggil aja, hei Somad, hei Tomat, hei kurus kering krempeng gitu. Dulu awal-awalnya saya termasuk orang emosi juga. Begitu dia bully sekali, saya lapor ke Polda. Lapor Polda panggil. Saya datang 2 kali, saya datang ke kejaksaan. Sudah saya duduk, mana dia Pak yang bully saya kemarin? Mencret. Sejak itu saya nggak mau lapor lagi. Ternyata yang di internet bully itu pengecut semua. Pernah jumpa saya di parkiran mobil. Saya kalau di Riau nggak pernah pakai pengawal, nggak ada pakai, saya nyetir sendiri. Ketemu saya itu yang ngajak, saya kejar, pantang-panting lari. Oleh sebab itu maka Allah membela. Saya tidak pernah menyusun skenario harus begitu, harus begini. Enggak, saya belajar aja. Belajar saya ke Sudan, habis itu nulis disertasi. Sidang saya 24 Desember diumumkan oleh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali dengan ini. Setelah menyidangkan disertasi setebal 637 halaman, maka anak Indonesia ini melayak dapat gelar PhD, Doctor of Philosophy dengan gelar Doctor of Philosophy Mumtaz Cum Laude gitu. Selesai bulan Desember. Bulan Januarinya terbang saya ke Brunei Darussalam, diumumkan oleh Rektor Unisa dengan ini melantik Profesor Dr. Abdul Somad LCMA sebagai visiting professor pada Faculty of Usuluddin University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Selesai, habis, itu aja kok repot. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah bersandar kepada manusia, bersandar